yang mulia, jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau Yesusku, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, hidupku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. yang terbaik Yang ada padaku, yang ada padaku, persembahkan kepadamu, Yesusku, Yesusku. Yang terbaik yang ada pada kami, Tuhan, itu yang kami mau berikan. Yang terbaik, segala-galanya Kau Tuhan. di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Kau yang terbaik, Kau yang terbaik, Tuhan. Hidup kami sebagai hamba bagi Raja segala raja.
hadirlah Tuhan Amin. bagi hamba-hambamu Yes, di Lord. tempat ini. Amin. Yes, Lord. Kami rindu Tuhan, terima lawatanmu, hadiratmu Tuhan. Saat-saat indah bersamamu, memujimu. Oh, naikkan syukur bagimu Tuhan Yesus. Kami panggil namamu, kami panggil namamu Yesus, datanglah. Kau bukan Tuhan, Yang melihat rupa, Yes. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku selama ku hidup, selama ku hidup menyembahmu. Kau sangat Yes. berarti bagiku, Ya Tuhan, kau berarti yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang kau cari, kau cari. dan kau temukan Bukan di dalamku selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik, oh, yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Bagi namanya Yesusku, Yesusku, Yesus, Yesusku, Yesus, Yesusku. Shalom The Warriors, jumpa lagi dengan kita dalam acara Family Altar. Kali ini kita akan bahas sesuatu topik yang akan membuat kita makin mendekat dengan Tuhan, bagaimana kita memperlakukan orang lain berdasarkan firman Tuhan, belajar terus untuk melakukan segala firman Tuhan dengan konsisten, dengan pengertian yang baru, pengertian yang membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Hari ini tadi kita udah nyanyi lagu Hati Sebagai Hamba. Kita mau lihat sebenarnya apa sih topik yang mau kita bagiin hari ini. Nah, kita lihat dulu coba. Waktu kita lihat Hati Sebagai Hamba, salah satu lagu yang di dalamnya memiliki arti yang inginnya kita bakal serupa seperti Tuhan waktu kita melakukan apa yang ada dalam liriknya. Jadi, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasihmu nyata memulihkan hidupku. Lalu apa? Ini yang mau kita bahas pada kesempatan ini, yaitu kau bukan Tuhan yang melihat rupa.
Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang kau cari, biar kau temukan di dalamku. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin membagikan satu topik bagaimana kita mau membentuk karakter kita, membentuk reaksi kita terhadap yang namanya memandang rupa, memandang muka. Ini yang menjadi masalah dalam akhir-akhir ini. Kita sering sekali melihat orang ya memandang rupa, memandang sesuatu itu berdasarkan apa yang dia miliki. Itu kita bisa lihat maksudnya dari family altar kita pada kesempatan ini, kita mau membentuk latah kita gitu, reaksi kita yang alami terhadap orang-orang yang kita jumpai tanpa harus memandang mukanya, karena itu benar-benar Alkitab ingin ajarkan ke dalam kehidupan kita. Bagaimana seorang yang namanya Sapam misalnya gitu ya, ini di luar ininya ya profesinya. Waktu kita mungkin berkendara gitu ya, berkendara naik motor, ya kalau naik motor orang kita lewat dia cuekin gitu ya. Tapi kalau kita waktu naik mobil, naik sesuatu hal yang rodanya 4, langsung tuh berdiri, langsung hormat. Selamat siang, selamat pagi. Padahal ya nggak tahu, padahal kita lagi naik Grab aja kali ya, lagi naik angkutan, sebenarnya angkutan umum yang berbentuk, tetapi karena kita bener-bener lagi pakai sesuatu transportasi yang namanya mobil, orang-orang kadang membedakan kita gitu ya, membedakan perilakunya terhadap kita berdasarkan apa yang kita tunggangi, istilahnya apa yang kita miliki, apa yang kita sedang punya gitu. Dan orang-orang seperti itu sebenarnya. Dan ini sebenarnya sangat-sangat Tuhan nggak seneng banget dalam kehidupan kita. Untuk melihat sesuatu itu berdasarkan apa yang kita miliki gitu. Jadi mereka nggak melihat sesuatunya ya benar-benar berdasarkan apa yang kita punya. Jadi banyak sebenarnya nanti contoh-contoh yang lain, respon-respon umum gitu ya, respon-respon reaksi-reaksi latah-latah gitu ya yang umum waktu kita memperlakukan seseorang berdasarkan ya ini dunia ini melihatnya bagaimana gitu ya. Dan ini bahayanya, yaitu adalah waktu kita memandang rupa atau memandang bulu, memandang muka, waktu kita memperlakukan seseorang itu berdosa. Berdosa itu yang mungkin kadang kita sadar nggak sadar ya, tapi firman Tuhan mau mengajar kita supaya kita bisa melakukannya. Nah, untuk itu kita baca dulu untuk firman Tuhan pada kesempatan ini di Yakobus kedua ya. Kita buka Yakobus 2. Yakobus 2 ada di Alkitab kita, dan judulnya aja udah bener-bener nyata banget, yaitu jangan memandang muka. Oke, ayat yang pertama kita bisa lihat nih, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Nah, itu dulu tuh. Itu penting banget ayat yang pertama. Jadi kita mengamalkan, iman itu bakal kita lakukan, kita bakal terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jangan berdasarkan apa? Dengan memandang muka gitu. Nah, kita terusin ini seru nih di sini nih, ya. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuan, duduk di tempat yang baik ini." Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai dekat tumpuan kakiku." Iya kan? Mengenaskan banget. Orang itu udah zaman dulu udah berlaku seperti dunia, berlaku seperti itu, bakal berdasarkan apa yang kita pakai. Betul. Cincin banyak, ya kan? Pakaian paling mahal. Mas berjalan. Ya makanya konten YouTube yang paling seru kan juga salah satunya menghargai berapa harga outfit lo gitu. Betul. Kan, outfit kita tuh harganya berapa. Iya. Ya kalau aku pakai sehari-hari sederhana banget, nggak ada, ya beginilah ya. Tapi pas kita lihat lagi dalam ayat yang keempat, dikatakan di situ, bukankah kamu telah membuat pembedaan. Nah, ini dia, dalam hati kita, dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Ya, dengarkanlah saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi apa? Kaya.
Ya kan ada lagunya juga bahwa Tuhan menjadi miskin karena kita, untuk kita juga menjadi yang kaya gitu ya. Untuk menjadi kaya dalam iman, menjadi ahli waris kerajaan Allah yang dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jika kamu menjalankan hukum yang utama tertulis dalam kitab suci, nah ini nih, waktu kita bikin video ini nih bulan-bulannya, nah, ini bulan Februari gitu, dan bulan cinta gitu ya, dimana ya sebenarnya salah satunya adalah untuk kita bisa menjadi orang yang mengasihi, ya ini bisa mengasihi sesama seperti dulu kita mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana kita memandang rupa kita sendiri, yaitu apa? Memandang sebagai hal apa? Rupa kita segambar dengan Allah gitu, serupa dan segambar dengan Allah. Itulah yang menjadi inti dari kasihlah manusia dengan diri sendiri. Kamu berbuat baik, ayat yang ke-9. Tetapi, nah ini dia, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Betul. Itu dia. Jadi aku pengen kita belajar gitu pada kesempatan ini. Waktu kita melihat seseorang, nanti kita lihat banyak contoh terus. Iya, betul. Ya, bagaimana ngelihat seseorang tuh udah nggak bisa lagi gitu. Waktu kita menjadi seorang Kristen, kita bisa memandang semuanya udah nggak pakai pandang bulu lagi. Bukan masalah stratanya lagi, apa yang dia pakai. Ya, apa yang dia punya. Iya, apa yang dia punya. Kita selalu melihat hal-hal yang seperti itu gitu loh. Lalu oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Ayat yang ke-10 mengatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah kepada terhadap seluruhnya gitu ya. Jadi misalnya 10 ada satu yang salah, semuanya nggak berguna gitu ya. Ya, semuanya jadi gagal. Nah, makanya dicontohkan kan di sini nih di ayat yang ke-11. Sebab ia mengatakan jangan berzina, ia juga mengatakan jangan membunuh. Jadi jika kamu berzina tapi bunuh, ya sama aja pelanggaran juga gitu kan. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Nah ini dia, bagaimana kita mau supaya kita melihat orang itu bukan dengan membeda-bedakan. Ya ini di ayat yang ke-13 kuncinya. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku kepada orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang akan penghakiman. Itu quotes itu. Tetapi belas kasihan, pelajarannya hari ini adalah tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Waktu kita melihat orang pasti judging dulu karena dia mah bawaannya roda 2 doang gitu kan. Tapi kalau kita lihat emang yang roda 4, gimana gitu. Padahal masih banyak yang bawa roda 6, roda 8 gitu. Malah nggak dihargain. Aku juga nggak ngerti nih masalah perodaan gitu ya. Masalah roda 2 nggak dihormatin. Roda 4 dihormatin. Yang bawa rodanya lebih banyak juga nggak dihormatin tuh. Iya. Tapi mungkin ada contoh lain lagi ya, seperti pengamen mungkin, pengemis gitu ya. Kita tuh udah langsung, udahlah. Emang dia malas kerja atau memang dia nggak mau kerja, terus kita udah langsung netting gitu, negatif thinking, nggak mau kasih gitu. Tapi hari ini kita diajarin miliki belas kasihan gitu miliki ya. Belas kasihan gitu. Itu yang mau diajarkan Tuhan kepada kita waktu kita memandang setiap orang, bukan karena rupanya, bukan apa yang dia miliki, tetapi dengan belas kasihan. Apalagi mereka yang belum mengenal Kristus. Kita harus memandang seperti Tuhan ingin melihat bahwa mereka adalah tuayan. Mereka adalah orang-orang yang perlu diselamatkan gitu. Jadi kita nggak mau memiliki satu pembedaan dalam dengan apa yang kita lihat. Jadi dalam merespon apa yang kita lihat. Misalnya contoh, orang yang mungkin dalam perbedaan gitu ya. Kita mungkin bukan cuma masalah di dalam dunia ini, bukan masalah kepemilikan aja, yaitu berbeda agama. Dan ini pernah terjadi gitu ya. Dan contohnya di sini yang aku catat adalah Paulus. Nah, contoh Alkitab yang paling real adalah, dan ceritanya ada di Alkitab adalah Paulus. Bagaimana dulu dia menganiaya jemaat gitu ya. Orang yang benar-benar berbeda dengan orang-orang yang mengikut jalan Tuhan, dia cariin semuanya. Makanya terjadilah waktu itu mereka menyebar gitu, orang-orang Tuhan menyebar dari Yerusalem ke seluruh ya pokoknya ke semua penjuru lah di dunia ini. Dan Paulus waktu itu mengejar-ngejar mereka. Tetapi waktu Paulus bertobat,
orang-orang kita dulu, orang-orang Kristen dulu tuh waktu mereka melihat Curiga. Paulus, ya curiga dia karena Bener nggak nih ya? bener nggak sih dia ini orang yang udah bertobat gitu ya. Jangan-jangan curiga. Dan kita bisa melihat pelajarannya juga sekarang. Mungkin saya secara ya kita belum melihat secara di nyata bagaimana ya. Maksud aku di YouTube atau di konten-konten lain sebenarnya kekristenan tuh udah banyak banget dihujat gitu ya. Kekristenan itu banyak sekali dikritik, entah apalah, dan mencurigai waktu kita melakukan sesuatu kebaikan gitu ya. Banyak orang-orang di seberang kita gitu ya melakukan hal-hal yang kita mau melihat mereka benar-benar mendiskreditkan kekristenan gitu ya. Dan inilah saatnya kita boleh memandang mereka yang berbuat seperti itu kepada kita. Karena tadi firman-Nya bilang kasihilah ya. Iya, kasihlah. Dan kita bisa melihat mereka sebagai orang-orang yang benar-benar seperti Tuhan boleh melihat dengan belas kasihan. Betul. Gitu ya. Kadang memang kesel sih ya, kesel misalnya mereka menuduh kita yang enggak gitu. Ya itulah dalam perbedaan agama sendiri kita bisa melihat bahwa orang yang berbeda agama dengan kita nggak bisa melihat dengan kacamata dunia ini. Dan kita tahu memang dalam sosial kita bersosial dimanapun berada waktu kita beda agama aja itu udah susah sekali untuk bersatunya gitu. Jangan, kita mau supaya kita melihat mereka adalah sama manusia dan Tuhan bilang kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan dengan belas kasihan bahwa Tuhan ingin menyelamatkan semua manusia dan kita boleh memandang mereka sebagai orang-orang yang perlu diselamatkan. Kita tahu semua manusia adalah makhluk yang berdosa dan Tuhan telah datang dalam dunia ini untuk mau menyelamatkan manusia dengan Dia sendiri mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus segala umat manusia, dosa manusia gitu loh. Jadi seru banget waktu kita bisa belajar tentang bagaimana kita jangan memandang rupa. Di lain kesempatan lagi waktu kita melihat orang-orang yang mungkin berbeda secara apa? Nih. Kulit. Itu kalau kalian pernah ketemu, kita aja yang sebagai orang Indonesia gitu ya, kalau ketemu teman-teman kita yang dari timur gitu, dari Nusa Tenggara Timur dari Papua apalagi gitu ya, kita merasa aduh ini orang kok kayaknya beda banget gitu ya, rambutnya, kulitnya, cara ngomongnya ya mungkin gak cuma, tapi ya khusus dengan kadang-kadang aku sendiri bertemu dengan orang-orang timur rada aneh gitu ya, dan kita nggak mau gitu memandang saudara-saudara kita juga aneh. Betul. Gitu ya, dan Tuhan nggak mau, dan ini intinya bahwa yang ciptain dia itu siapa gitu. Kalau Tuhan pencipta kita aja nggak memandang rupa, lah kok kita yang diciptakan sampai menjudge mereka gitu loh. Kadang kita ya memang sih kita tahu lah stigma di masyarakat. Kalau orang Batak tuh ya tukang tambal ban gitu, atau pengacara. Kalau Jawa pecel lele. Kalau Jawa tuh pecel lele. Ya kan, orang Timur tuh biasa debt collector, nyariin orang. Jadi melabel ya. Ya, melabel ada orang, label-label yang kita kasih ya. Label-label kepada orang-orang. Dan itu berdosa. Ya nggak bisa ya, makanya kita seujon dulu jadinya. Hidup ini selalu dengan memandang muka, selalu kita bakal curiga bawaannya, kita bakal membeda-bedakan perlakuan kita, dan Tuhan bilang itu nggak bisa, itu berdosa gitu. Kamu melakukan sesuatu hal yang nggak seperti yang harusnya seperti itu gitu ya. Tuhan pengen kita memandang setiap orang sama gitu, dan lebih daripada itu tempatkan belas kasihan gitu, supaya kita kalau dia saudara kita ya kita terus berdoa supaya kita bisa bergaul, bersekutu bersama-sama. Tapi kalau misalnya mereka berbeda secara agama, kita tahu bahwa kekristenan adalah ingin menyelamatkan semua umat manusia, dan itulah misi Tuhan untuk datang gitu. Jadi belum lagi kasus-kasus rasial yang ada di Amerika, orang-orang yang mungkin mereka sudah mengalami kebebasan ya, dalam artian kebebasan dulu, keterpisahan antara kulit hitam dan kulit putih, tetapi walaupun mereka sekarang udah secara general udah bersatu, masih tetap banyak kasus-kasus rasis yang ada di Amerika sana gitu, atau di luar negeri, bagaimana mereka membedakan perlakuan mereka terhadap orang-orang hitam gitu ya, karena mereka ya mungkin ada stigma-stigma, dan itu jangan sampai terbawa juga dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang-orang Kristen ingin sekali supaya hidup kita boleh memberkati banyak orang, dan terlebih menjadi mulutnya Tuhan gitu ya, menyampaikan berita, perpanjangan
tangan lidahnya Tuhan untuk memberkati mereka dan menyampaikan kabar kebaikan itu kepada seluruh bangsa. Dan ingat, kabarkanlah Injil ini ke seluruh bangsa, seluruh suku bangsa, artinya nggak memandang siapa dia. Yang penting kalau kamu ingin selamat, percaya dalam nama Tuhan Yesus, kamu diberi diri untuk dibaptis dan kamu akan diselamatkan. Jadi itu dulu hari ini, bagaimana kita mau waktu kita melihat seseorang, kita melihat mereka bukan dengan perbedaannya tetapi dengan belas kasihan, kita mengasihi mereka dengan kasih daripada Tuhan. Dan jangan lupa untuk terus ikutin program Family Altar kita dengan topik-topik yang kedepannya berbeda dan menarik lagi. Tapi mungkin kalau teman-teman yang menonton dimanapun ada hal-hal gitu ya di bagian-bagian mana yang kita sepertinya masih memandang muka gitu kan, bisa ditulis dan bisa mendorong kita untuk berubah gitu. Jadi mungkin aku dalam hal ini nih masih pandang muka nih, mungkin dari status pendidikan, status pekerjaan kayak begitu, bisa tulis di kolom komentar. Gitu. Terus connect sama kita terus. Jadi kita akan tutup Family Altar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur pada kesempatan ini, kami berterima kasih Tuhan terus mengajar kami dalam firman-Mu bahwa kami nggak boleh memandang rupa dalam memperlakukan orang-orang di sekitar kami. Kami tahu bahwa orang-orang yang silih berganti bertemu dengan kami akan banyak Tuhan sepanjang umur kami, tetapi kami ingin memperlakukan mereka seperti kami juga mengasihi diri kami sendiri. Kami juga ingin mengasihi mereka seperti kami mengasihi kami juga Tuhan. Terima kasih di atas segalanya itu, berikan kami terus mata yang memandang seperti-Mu ya Tuhan, dalam penuh belas kasihan Tuhan. Waktu kami memandang setiap orang yang berbeda dengan kami memandangnya dengan kasih, dengan belas kasihan, agar Tuhan boleh menyelamatkan teman-teman kami yang berbeda dengan kami, agar kami bersama dengan mereka boleh sama-sama satu saat nanti dalam kekekalan yang telah Kau sediakan ya Tuhan, bersama-sama terus untuk selalu bersekutu bersama dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat segala yang Kau telah lakukan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh belajar, untuk kami boleh menantikan satu kehidupan yang lebih baik lagi bersama-Mu ya Bapa. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. So, sampai jumpa lagi di lain kesempatan di Family Altar dalam channel The Warriors. Bye-bye.